karena mereka mendapatkan beberapa sinyal atau tanda-tanda ketika berada di ruangan tersebut. 1, 2, 3, 4, 5. One, two, three, go. Halo semuanya, selamat datang kembali lagi dengan gua Game90net. Jadi di video kali ini sesuai dengan janji gua yang di video sebelumnya ya. Di sini hari ini juga gua bakalan membahas tentang sesuatu yang lebih creepy man. Jadi di sini kita bakalan membahas tentang boneka Annabelle. Ya benar sekali, seperti yang kalian tahu ya, boneka Annabelle ini merupakan Annabelle ya. Boneka Annabelle ini merupakan sebuah boneka berhantu yang sangat populer. Bahkan kisah dari boneka ini sendiri dijadikan sebuah film yang judulnya adalah The Conjuring: Annabelle Creation. Tapi yang mau gue bahas di sini bukanlah film The Conjuring-nya, melainkan gue akan membahas tentang hipotesa gue sendiri, apakah boneka Annabelle ini beneran berhantu atau enggak. Karena gue yakin banget ada beberapa orang yang menganggap kalau film Annabelle itu cuma settingan, dan terus boneka Annabelle itu sebenarnya nggak berhantu, cuma bualan bullshit dari orang luar aja supaya boneka tersebut laku dijual di pasaran. Ya itu bisa jadi, tapi kan di sini ada juga sebagian orang yang percaya kalau sebenarnya boneka Annabelle ini beneran berhantu. Jadi di sini kita bakalan mencari tahu ini boneka Annabelle berhantu apa enggak. Dan seperti biasa kalian bisa kasih gue dukungan berupa like, share, dan juga subscribe channel Game90net. Dan kalau sudah, mari kita mulai saja videonya. Kita bakalan membuktikan apakah boneka Annabelle ini beneran berhantu atau enggak. So, yeah. Annabelle ini merupakan sebuah boneka berhantu yang memiliki kelas yang hampir sama dengan boneka Robert. Nah, untuk kalian yang nggak tahu boneka Robert ini apa, kalian bisa lihat sendiri gambarnya kayak gini. Ini adalah boneka yang sangat populer ya. Kalau misalnya kalian cari boneka berhantu yang paling populer, pasti keluarnya boneka Robert. Karena boneka Robert ini memang terkenal berhantu, dan juga ada beberapa orang yang bilang kalau Robert ini kelasnya hampir sama dengan Annabelle. Ya sebaliknya juga, Annabelle ini kelasnya hampir sama dengan boneka Robert. Kalau kita perhatikan dari bentuk asli boneka Annabelle-nya, ini ternyata memiliki bentuk yang sedikit unik. Karena kalau kita perhatikan dari boneka Annabelle yang ada di dalam filmnya, ternyata bentuknya ini beda banget. Karena kalau yang ada di film The Conjuring, boneka Annabelle ini bentuknya terbuat dari bahan porselin yang didadani dengan gaun putih, memiliki rambut coklat yang dikepang. Ia juga memiliki aksesoris pita berwarna merah, dan kalian dapat melihat bola matanya yang sangat besar dan terlihat menyeramkan. Karena boneka ini kalau misalnya kita perhatikan ya secara dekat ya, misalnya lu ini bonekanya, lu perhatikan aja matanya tatap terus menerus ya. Ini rasanya pasti seolah-olah kalau Annabelle ini sedang memperhatikan kita. Sedangkan boneka Annabelle yang aslinya, ia terbuat dari bahan kain, memiliki rambut berwarna merah, matanya bulat, dengan bibir tipis lebar yang sedang tersenyum, dan memakai setelan gaun putih. Jadi kalau boneka Annabelle yang aslinya kita perhatikan ya, memang kelihatannya penampilannya memang agak lucu, menggemaskan gimana gitu kalau misalnya kita ngelihat secara real boneka Annabelle-nya. Nah masalahnya bukan bonekanya, melainkan makhluk yang katanya bersemayam di dalam boneka Annabelle. Makhluk ini merupakan roh jahat yang sangat berbahaya dan selalu menimbulkan energi negatif yang dapat menyebabkan orang-orang yang berada di sekitarnya bakalan mengalami sebuah musibah. Untuk saat ini, boneka Annabelle sudah berada di lokasi yang sangat aman. Saat ini, boneka Annabelle tersebut berada di sebuah museum Warren Occult di Monroe, Connecticut, Amerika Serikat. Nah, kalau kalian tahu, awal mula sebelum didirikannya museum Warren ini, sebenarnya museum tersebut berawal dari sebuah rumah kecil yang dimiliki oleh Ed dan juga Lauren Warren. Mereka berdua ini adalah kedua pasangan yang bekerja sebagai pengusir roh jahat. Nah, ketika mereka sedang melakukan tugasnya untuk mengusir roh jahat, biasanya mereka pasti bakalan menemukan sebuah benda yang di dalamnya pasti bakalan dirasuki oleh sebuah roh jahat. Yang ujung-ujungnya nih, benda tersebut bakalan dibawa pulang sama Ed dan juga Lauren Warren untuk dijadikan barang koleksi di rumah mereka.
Nah, lama-kelamaan karena benda mistis yang mereka bawa ini lama-kelamaan semakin banyak, akhirnya rumah mereka pun berubah menjadi museum pertama yang menyimpan barang-barang mistis. Dan salah satunya yang menurut mereka sangat berbahaya adalah boneka Annabelle. Bahkan kalau kalian perhatikan di museum Warren Occurrence secara langsung, boneka Annabelle yang mereka simpan di dalam museum, boneka ini dimasukkan ke dalam sebuah kotak yang diberi papan peringatan, isinya warning, positive, do not. Artinya boneka ini positif, beneran berbahaya. Tapi bagaimanapun juga yang namanya film horor, ya pasti karakter dari boneka Annabelle ini pasti bakalan dibikin sebagai sebuah sosok karakter yang sangat jahat, berbahaya, dan juga mengerikan. Nah, tapi apakah Annabelle ini sebenarnya kalau di dunia nyatanya, apakah boneka Annabelle ini beneran berhantu atau enggak? Jawabannya, iya. Jadi Annabelle sendiri ini sebenarnya merupakan sebuah boneka yang diberikan sebagai hadiah kepada salah satu mahasiswi yang bernama Donna pada tahun 1970-an. Awalnya ini boneka dibeli di toko Anne Tragedy, di sebuah toko boneka bekas. Dan saat si Annabelle ini dipegang oleh Donna, boneka Annabelle ini nggak pernah meneror si Donna, melainkan ia malah meneror teman sekamar Donna yang bernama Anggi. Bahkan pada saat itu Anggi sendiri, ia pernah mengatakan kalau melihat boneka Annabelle ini bergerak ya sekitaran jam 1 pagi. Nah, kejadiannya pada saat itu Donna sedang tidur. Jadi Anggi pada saat itu ia terbangun dan melihat boneka Annabelle ini sedang bergerak. Terus ada juga sebuah momen di mana Donna mengatakan ia meletakkan bonekanya di atas sofa. Tapi tiba-tiba saja boneka tersebut berpindah tempat ke ranjang tempat mereka tidur. Ya awalnya pada saat itu si Donna mikirnya kalau boneka tersebut pindah ya pasti gara-gara Anggi yang mindahin. Tapi pada saat si Donna ini nanya ke Anggi, kayak, Gi, lu yang mindahin boneka gua? Dia nanya kayak gitu, terus si Anggi malah jawab, gua gak ada mindahin boneka lu. Jadi, ini boneka siapa yang mindahin? Kejadian horor ini terus bermunculan, sampai suatu momen di mana Anggi dan juga Donna pernah melihat kamar mereka yang sengaja ditinggalkan kosong, ternyata pintu tersebut terbuka dan tertutup sendiri. Bahkan mereka juga menemukan tulisan di sebuah kertas yang isinya, tolong kami. Jadi kejadian horornya gak cuma ini aja men. Karena pada saat itu ada seorang pria, kalau gak salah ini adalah teman dari si Donna, yang kebetulan pada saat itu sedang berkunjung ke rumah mereka. Nah ceritanya si pria ini masuk ke rumah mereka terus melihat boneka Annabelle. Dan ini orang langsung ngomong kalau kalian harus membuang boneka ini karena boneka tersebut sangat berbahaya. Well, secara nggak langsung ya di rumah mereka sudah terjadi sebuah penampakan poltergeist. Yang mau nggak mau kedua orang ini meminta, pada akhirnya ya mereka meminta bantuan kepada orang yang ahli di bidang supernatural, yaitu Ed dan juga Lauren Warren. Dan setelah boneka tersebut diselidiki oleh Ed dan juga Lauren Warren, dari sini mereka menemukan fakta kalau boneka Annabelle awalnya dimiliki oleh seorang gadis bernama Annabelle Higgins. Nah, Annabelle Higgins ini, ia ceritanya meninggal dan rohnya kemudian masuk ke dalam tubuh boneka ini. Yang entah kenapa tiba-tiba roh Annabelle Higgins berubah menjadi roh jahat yang membuat ia ingin menyerang teman Donna, yaitu si Anggi. Tapi penyelidikan mereka nggak sampai di sini saja, karena pada saat itu Ed juga meminta bantuan kepada salah satu seorang pastor. Ia meminta kepada si pastor ini untuk menyelidiki boneka Annabelle lebih dalam. Dan ternyata boneka ini telah dirasuki bukan oleh Annabelle Higgins, melainkan dirasuki oleh sosok roh jahat yang memang mengincar jiwa manusia. Dan karena boneka ini memang sangat berbahaya, Ed meminta kepada pastor ini untuk memberikan doa-doa suci kepada boneka tersebut supaya roh jahat ini nggak bisa keluar dari tubuh boneka Annabelle. Dan mau nggak mau, karena boneka ini juga takutnya bisa membahayakan si Donna dan juga si Anggi atau orang lain yang dekat dengan boneka Annabelle. Jadi si Ed dan juga Lauren Warren ini meminta boneka Annabelle tersebut diberikan kepada mereka supaya boneka ini bisa disimpan di rumah mereka untuk dijaga supaya lebih aman. Jadi intinya di sini boneka Annabelle pada saat itu sudah dibawa oleh Ed dan juga Lauren Warren dan disimpan di rumah mereka.
Dan setelah itu ya nggak ada yang punya boneka Annabelle tersebut. Jadi boneka Annabelle sudah ditangkap, rohnya udah dikunci, roh jahat yang di dalam boneka tersebut nggak bisa keluar. So di sini muncullah sebuah pertanyaan kepada dari mereka yang penasaran, apakah boneka Annabelle ini berhantu, men? Dan ya, jadi di sini mulailah para YouTuber luar negeri ya, mereka mencoba untuk ekspor atau main ke rumah Warren Occult yang ada di Monroe. Para YouTuber ini pergi ke sana untuk membuktikan apakah boneka Annabelle ini beneran berhantu atau enggak. Salah satunya yaitu YouTuber luar yang bernama BuzzFeed. Mereka melakukan ekspor secara langsung dengan membawa beberapa peralatan keamanan. Salah satunya seperti air suci ya, untuk menjaga mereka supaya dijauhi oleh roh jahat. Terus mereka juga membawa alat tester yang digunakan untuk membaca gelombang mistis. Tapi kalau misalnya ya boneka Annabelle ini beneran berhantu, menurut gua air suci doang gak bakalan bisa untuk menjauhkan mereka dari roh jahat yang ada di dalam boneka Annabelle. Ya nggak mungkin lah, men, karena boneka Annabelle ini terkenal sebagai boneka yang sangat jahat, kuat, dan juga mengerikan. Rohnya intinya kuat banget, men. Tapi di sini kita nggak care ya, we don't care tentang mereka yang explore ke sana. Yang kita mau tahu apakah boneka Annabelle ini beneran berhantu atau enggak. Jadi di sini di video ini kalian bisa melihat ketika mereka masuk ke dalam ruangan Museum Occult Warren. Mereka masuk ke dalam ruangan tersebut secara bergantian, satu persatu, untuk berbicara secara langsung dengan boneka Annabelle. Dan hasilnya di luar dugaan, men. Karena mereka mendapatkan beberapa sinyal atau tanda-tanda ketika berada di ruangan tersebut. 1, 2, 3, 4, 5. That's good for... Ya, gua nggak heran sih, karena Warren Occult Museum ini kan memang terkenal sebagai tempat menyimpan benda-benda mistis. Jadi kalau misalnya ada adegan poltergeist ya di sini, ya gua nggak heran, karena ini memang bisa saja terjadi. Tapi yang bikin seremnya ya, ketika salah satu dari mereka sedang mencoba untuk berbicara dengan boneka Annabelle, ternyata boneka Annabelle ini memberikan reaksi. Karena pada saat itu mereka mencoba berkomunikasi dengan boneka ini dengan meletakkan dua buah senter di bagian kiri dan juga bagian kanan. Dan kalian bisa melihat sendiri, ternyata senter mereka tiba-tiba menyala dan juga mati sendiri, men. Bahkan saat mereka bertanya ke Annabelle, apakah boneka ini mau berkomunikasi dengan mereka, malahan Annabelle ini memberikan reaksi dengan menyalakan salah satu lampu senter. Make my bones burn. I don't know what demons do. Singe my flesh, scratch me up, make me bleed. Can you make me go blind? Oh, look, I'm seeing some action on the... If you are going to kill me, turn the right one off. Okay, I'm pretty resolute on that. If you're gonna kill Ryan Steven Bergara in the next week, turn that left flashlight off. It's flickering. It's getting there. Dan untungnya video mereka berakhir dengan happy ending. Karena selama mereka melakukan exploring, di sini mereka nggak mendapatkan adanya kejadian-kejadian yang berbahaya. Dan di sini juga ternyata boneka Annabelle menyambut mereka dengan sangat ramah. Nah, alasan dibalik kenapa boneka Annabelle ini dikurung di dalam kotak ini supaya boneka tersebut nggak melarikan diri dari museum tersebut. Karena boneka Annabelle ini memang bisa berjalan sendiri. Jadi ya kalau misalnya kalian bertanya apakah boneka Annabelle ini berhantu atau enggak, ya jawabannya iya, boneka Annabelle ini memang berhantu. Itu dia video kita hari ini. Sekarang gua mau kalian tulis di kolom komentar ya, kalau misalnya kalian diberi hadiah boneka Annabelle, apa yang bakalan kalian lakukan? Tulis di kolom komentar. Oke, so see you guys on the next video, and Lumos.